Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dinding masjid bukan untuk bersandar. Masalah ini sudah kita kaji hari Senin yang lalu, tetapi berhubung yang hadir tidak ada separuh, sehingga kemarin saya nawaitukan untuk saya angkat sekali lagi. Ya. Karena persoalan ini sebetulnya persoalan kita semua, tapi banyak di antara kita yang tidak paham. Judulnya yudfanu fil baladil ladzi mata fihi wala yunqalu ila ghairihi. Seorang muslim yang meninggal, nama takun yudrikumul maut. Seorang muslim yang meninggal dikubur di daerah, dikubur di kota tempat dia meninggal. Dikubur di daerah tempat dia meninggal dan tidak dikubur di tempat selainnya. Kemarin saya contohkan diri saya. Suatu ketika saya diminta untuk tolong Pak Abad. Jazakallah. Untuk mengisi pengajian di luar Jawa lah ya. Dan waktunya kadang-kadang sampai 4 hari, kadang-kadang sampai 1 pekan. Kepada panitia yang menyelenggarakan acara kegiatan tadi saya
saya minta, saya siap insya Allah dengan syarat kalau terjadi apa-apa pada diri saya, kalau Allah menakdirkan bahwa kematian saya itu di kota tempat Anda menyelenggarakan taklim ini, saya meminta Anda untuk sanggup menguburkan jenazah saya di tempat Anda. Jawabannya di luar dugaan saya. Insya Allah siap, saya berangkat. Nek temboke kepada ibunya anak-anak juga saya pesan, ini 50% kita bisa ketemu, 50% tidak ketemu. Ya jawabnya enteng saja ibunya, ya insya Allah nanti kita ketemu di akhirat. Ini contoh saya. Contoh yang kedua, santri ma'had takfid ngacung ora neng. Nah, loro. Ndi Ibnu Umar mana? Ibnu Umar Bayasin? Oh, sudah keluar. Manise? Waalaikumsalam. Ini kalau saya mengacu kepada pendapat Imam An-Nawawi, kita akrab dengan beliau karena kitab beliau Arba'in, kita akrab dengan kitab beliau apa? Selain Arba'in apa? Riyadhus Shalihin. Apa kata beliau? Ini mazhab Syafi'i loh. Anu melu kabeh itu. Fa innan naqla haramun alal madhabis sahihil mukhtari alladzi qalahul aktsarun wa sarraha bihil muhaqqiqun. Bahkan kalau saya sempurnakan ya, wa idza auso bi ayyun qala ila balatin akhar la yufadhu wasiyatu la tufadhu wasiyatu fa inna naqla haramun alal madhabi sahihil mukhtar alladhi qalahul aktsaruna wa saraha bihil muhaqqiqun. Sampai-sampai kalau yang bersangkutan itu sebelum wafat berwasiat, itu yang bersangkutan sebelum wafat berwasiat, aku goleki wong ya Jaban Solo kok. Orang Surabaya gitu ya, kerja di Solo, berumah tangga, beranak cucu, kemudian wasiat dia ketika dia sakit, besok kalau saya meninggal kamu bawa jasad saya ke tempat kelahiran saya, di sana ibu saya dimakamkan, di sana bapak saya dimakamkan, di sana kakak-kakak saya dimakamkan, dan seterusnya. Wa idza auso, apabila yang bersangkutan berwasiat
bi ayyung qala ila balatin akhar, untuk dimakamkan di tempat lain, layu latu fadu wasiat, tidak boleh dilaksanakan wasiat itu. Mengapa? Kata beliau Imam Nawawi, fa innan naqla haramun, memindahkan, bukan memindahkan dalam arti menggali ya, membawa jenazah ke tempat lain di luar kota, hukumnya haram menurut pendapat madhab yang sahih, yang terpilih, yang diucapkan oleh mayoritas ulama dan diuraikan secara jelas oleh para pengamat din. Gimana? Nanti belum selesai terus meninggal gimana? Besok pulang aja ya. Ini salah satu di antara permasalahan yang apa namanya? Kesemuanya akan mengalami. Kesemuanya akan mengalami. Ya, situasi dan kondisi memang membuat kita berbeda pemikiran. Salah seorang di antara kakak jamaah taklim malam Senin di Masjid Baitul Ma'mur, bismillah, yang bersangkutan sudah meninggal, husnul khotimah mudah-mudahan. Kakaknya itu sakit, dibawa ke Cina sana. Ora kateane apa salahnya kan? Dibawa ke Cina, diobatkan ke sana. Akhirnya yang menyembuhkan itu Allah ya. Wa idza maritu fa huwa yashfin, kata Nabi Ibrahim. Dan kata-kata ini saya baca di PKU Muhammadiyah. Kalau saya sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Akhirnya takdir Allah berbicara bahwa kamu harus mati di Cina. Keluarganya nelpon saya, gimana Ustaz? Ya sudah dikubur di sana. Dikubur di sana. Dikubur neng Solo ya, lek ngubur ya neng Pekunang, ya ora tau bakal tilik. Umpama tilik ya ora didhawuhi, sok-sok malah dosa. Ziarah kubur itu loh. Saya harus ingatkan untuk ketiga kalinya, ziarah kubur di dalam Islam itu tudzakirul akhirah atau tudzakirul maut. Manfaat yang bisa diambil dari ziarah kubur itu mengingatkan kita bahwa kita semuanya akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, pindah ke kampung akhirat nanti setelah dikubur. Berapa hari kita nggak tahu. Atau paling tidak mengingatkan kematian. Walah sampeyan aku yo bakal kaya ngene iki. Ben gagahe ora karuan. Sugiye ora karo. Jenenge ngantek Sugiyo ya. Tekane nggon mati ya mak pledis. Wong mati ora nek obah bapake ya wedi wodo. Yen urip golek ngamal nggo sangu nyang akhirat. Cuma itu.
Lah gimana doakan orang tua? Ya didoakan Rabbighfirli wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, Masya Allah, Allah beri rezeki kepada saya rata ya akeh keneng sithik ya keneng. Taruhlah umpamanya ya 100.000. Uang ini saya berikan kepada panitia pembangunan masjid, atau saya berikan kepada orang yang membutuhkan. Nawaitu saya dit 100.000 ki sing 20.000 dinggo ibuku sing wis sedo. Nyampe. Kalau Muhammadiyah enggak nyampe. Nyampenya masih nanti tanggal 18. 17 ya. Muhammadiyah enggak nyampe. MTA enggak nyampe. Persis. Apa persis itu? Hah? Sambernya apa? Oh, tak samber sisan. Persatuan Islam yang didirikan oleh Ustadz Hasan di Bangil itu juga tidak sampai. Tetapi saya baca menurut pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu nyampe. Lain kali insya Allah kita terangkan. Yang 25.000 untuk ibu saya, yang 25.000 untuk bapak saya yang sudah meninggal, yang 25.000 untuk saya, yang 25.000 untuk anak mertua saya. Siapa? Istri saya. Nyampe. Nyampe. Hatta tilawatul Quran itu nyampe. Sekian banyak jalan untuk tidak terputusnya birrul walidain kita kepada orang tua yang oleh Allah telah diputus mereka dengan kematian. Itu mendoakan setelah sholat tidak harus datang ke kuburan. Itu kalau Islam sampai melarang wanita itu ziarah kubur. Meskipun nawaitunya untuk mengingatkan kematian tadi. Sering-sering emosi mereka lebih tinggi daripada rasio, sehingga akibatnya nangis. Apalagi kalau yang diziarahi orang tuanya. Aja kok wong wedok wong lanang wae ya ngono. Pak nyuwun ngapunten. Jenengan wekdal tasih sugeng kula mboten iso ngladosi panthi. Lah. Ya ora apa-apa ngono piye, Pak. Minta maafnya bukan pada bapak, bukan kepada ibu yang sudah sumare tadi, kepada Allah. Ini ya, jadi ziarah kubur itu. Kalau sampai Islam mengajarkan kepada kita ziarah kubur dalam artian satu, kelas paling ringan, mau mendoakan. Yang kedua, ini kelas berat, bahkan bisa sampai kepada kelas syirik, minta doa. Dan yang lainnya. Kalau Islam mengajarkan kepada kita untuk ziarah kubur dengan catatan yang saya sampaikan tadi, waalaikumsalam, maka kuburan yang nomor 1, Pak Dokter itu ya, kakaknya siapa? Oh, alhamdulillah. Maka kuburan nomor 1 yang harus kita ziarahi adalah kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Padahal kuburan Rasulullah ditutup rapat dengan pagar yang terbuat dari tembok yang konon adonannya itu dibuat dari semen dan cor-coran baja. Di bom Amerika menteles itu. Apalagi disuruh ngomong pirang-pirang itu ya ora bakal. Tertutup total bagi siapa saja untuk masuk ke kubur Rasulullah. Jadi sekali lagi kalau Islam mengajarkan kepada kita untuk ziarah kubur dalam rangka mendoakan, dalam rangka mengirim pahala, dalam rangka dan seterusnya, maka yang nomor satu adalah kuburan Rasulullah. Untuk itu pemerintah Saudi harus didemo oleh umat Islam sak jagat. Piye ta kowe iki gitu. Sekon ngurusi Haramain. Sekon ngurusi kuburan Rasulullah. Wong sesuai aku yang Masjid Riyadh kapan itu? Hah? Kapan? Kapan kok? Hah? Tanggal? Nah, besok pagi peresmian masjid terbesar se-Asia Tenggara ya. Tanggal 14, 15, 17. Ya. Lah wong kuburane Rasulullah we ora kok berkepikir. Maksud saya ora kok berkepikir. Kalau memang itu Islam mengajarkan, mengapa kita tidak demo ke kedutaan Saudi sana agar kuburan Rasulullah itu dibuka? Agar kami diberi kesempatan untuk menziarahinya. Karena Islam mengajarkan. Kalau Islam mengajarkan, nggak ada ya. Baik lembaga-lembaga keislaman, kalau di Indonesia ada NU, ada Muhammadiyah, ada yang lain-lain, nggak pernah meminta itu. Bahkan organisasi-organisasi Islam internasional, dulu waktu saya kecil ada namanya KIAA, Konferensi Islam Asia Afrika. Sekarang itu ada Robitoh Alam Al-Islami yang pusatnya di Riyadh. Itu nggak pernah menuntut kepada pemerintah Saudi. Kalau itu memang menyimpang, melanggar dari syariat Islam, pemerintah Saudi mesti akan salah. Tapi karena memang tidak ada, dan itu mereka lakukan untuk menghindari masalah-masalah yang lebih besar yang akan terjadi apabila kuburan Rasulullah itu dibuka. Meskipun kemarin sambil setengah guyon itu saya sampaikan, ayo siapa yang mau nengok kuburan Rasulullah. Jadi di dinding tempat kubur Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu itu dibuat jendela gitu ya, siapa yang mau lihat antri, tak bukae delok bayar 100 real gelem ra. Aku nomor 1 daftar ya. Siapa yang tidak ingin melihat kuburan orang yang paling mulia, paling terbaik, paling bertakwa kepada Allah dan dijadikan untuk kita uswah hasanah, dan orang yang paling banyak saya sebut namanya setiap hari, termasuk antum semua. Ya Pak Mus ya. Siapa ya orang yang namanya paling banyak kita sebut setiap hari? Rasulullah. Tadi sholat maghrib tadi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masalah ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala 4 kali. Nanti Isya 4 kali. Subuh 2 kali. 1 hari berapa? Belum setelah wudu kita berdoa asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Keluar dari kamar kecil ketika memulai khutbah Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang paling banyak namanya saya sebut. Orang yang paling banyak saya sebut namanya itu bukan bapak saya.
Hah? Bukan ibu saya yang gembal saya, yang melahirkan saya dengan nyawa sebagai taruhan, yang memberi ASI kepada saya sampai 2 tahun, bukan ibu saya, bukan istri saya, bukan anak-anak saya. Tetapi orang yang paling banyak saya sebut namanya adalah orang yang belum pernah saya lihat. Berbeda bangsa, berbeda bahasa, berbeda piye? Berbeda nusa. Antara saya dengan beliau terpaut 1400 tahun. Tapi Al-Quran mengajarkan kepada saya itu kita semua ya, mengajarkan kepada kita. Dari pengajian yang kita kaji, dari buku-buku agama yang kita pelajari, kita berusaha mastatokna dengan segala kemampuan dan kekuatan kita, kita letakkan kecintaan kita kepada Allah dalam urutan nomor 1, nomor 2 Rasulullah, nomor 3 jihad fisabilillah, baru nomor 4 ibu, nomor 5 ibu, nomor 6 ibu, nomor 7 bapak, nomor 8 anak, nomor 9 saudara. Yang duduk di belakang korden itu, istri itu cara wong ngombe wedang kopi, ora nang kopi ini ya, itu ndek-ndekan. Istri itu menduduki urutan Allah, Rasul, jihad, ya, ibu, bapak, anak, saudara, nomor 10. Ora eneng sing pegatan wae aku. Enggak ada kecuali dalam ajaran Islam. Dibaca itu dalam surat At-Taubah ayat Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa malun iqtaraftum 24 ya. Tolong dibaca. Abu Dzulqarnain. Alah 24 ikane 24 ora ngandeli lho. Katakanlah jika bapak, katakanlah di sini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus. Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Orang-orang titenono lah berarti. Kalau bapak kamu di sini bapak dan ibu tentu saja kan. Rasulullah menerangkan yang nomor 1 ibu, nomor 2 ibu, nomor 3 ibu, baru nomor 4 bapak. Tapi harga mati di sini Allah, Rasul, jihad. Baru kemudian tadi ada ibu, ada bapak, ada anak, ada saudara, ada istri, ada kerabat dan seterusnya. Kalau kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada jihad itu kita letakkan dalam urutan di bawah atau sejajar dengan kecintaan kita kepada orang tua. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Siapakah orang fasik itu?
untuk kesekian kalinya saya ingatkan ya. Siapakah orang fasik itu? Orang fasik adalah orang yang membaca syahadat. Orang fasik adalah orang yang sholat 5 waktu, iya. Ke masjid, iya. Qobliyah, iya. Qobliyah, subuh qobliyah, zuhur ba'diyah, zuhur qobliyah, ba'diyah, maghrib ba'diyah, isya, paling tidak itu yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Besok pagi niat siam Senin, iya. Kemarin Selasa, Rabu, Kamis siam Bed, iya. Mengeluarkan zakat, iya. Haji, iya. Orang fasik itu belum titik ya. Tetapi dia meletakkan kecintaan mereka, meletakkan kecintaan dia kepada Allah, Rasul dan jihad di bawah kecintaan mereka kepada dunia seisinya yang terdiri dari siapa dan apa. Ada ibu, ada bapak, ada saudara, ada anak, ada istri, ada kerabat, ada harta kekayaan, ada tempat tinggal dan seterusnya. Nah, muhasabah nomor 1 saya sendiri. Aku klebu wong fasik ora ya. Aku sana. Aku klebu wong fasik ora ya. Gur sebab eneng tamu tamu yang paling menakutkan itu calon pisan wis dipisan ya gitu. Allah perintahkan kita hormati tamu. Allah perintahkan kita mengerjakan sholat fardu 5 kali bagi laki-laki. Kalau enggak hujan, kalau enggak sakit, kalau jalannya lancar, kalau tidak safar, kerjakan di masjid. Sholat jamaah tadi tidak kita kerjakan di masjid hanya karena tamu. Apalagi tamunya calon pisan. Engko nek ra dadi piye? Sing marake ora dadi itu tamu tadi, bukan Allah yang menciptakan calon pisan kita. Ukurannya ke sana. Ya tentu saja fasik ada fasik kelas berat, fasik kelas. Tapi kalau fasik itu, coba kita buka surat ke 63. Surat Al-Munafikun ayat 6. Sawaun alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. Ini kalau bawa pena itu tolong dilingkari. La yaghfirallahu lahum. La yaghfirallahu lahum. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Sama saja kamu mohonkan ampun. Padahal sama saja bagi mereka kamu mintakan ampun atau tidak kamu mintakan ampun untuk mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang fasik. Hai, baleni sih. Sama saja bagi mereka kamu mintakan ampun atau tidak kamu mintakan ampunan untuk mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik. Layak berlawulah enggak ada. Kurang itu. Apalan apa maca? Kurang. Fadhal Abu. Kelingan anak terus kok. Sama saja bagi mereka kamu mintakan ampunan atau tidak kamu minta bagi mereka, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni. Lah,
Balenono ya. Ada enggak di situ? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Oh, sekali lagi. Sama saja bagi mereka, kamu mintakan ampunan atau tidak kamu minta bagi mereka, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni mereka. Ini orang munafik ya. La yaghfirallahu lahum. Kalau orang mati dalam keadaan munafik, Allah tidak akan mengampuni mereka. Tidak akan. Allah tidak akan mengampuni orang-orang munafik. Nganti eneng beling bosok. Allah tidak akan mengampuni mereka nganti eneng bakdo kucing. Ya kedua-duanya mustahil kan. Kalau 554 ya, surat Al-A'raf itu hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sampai ada unta masuk ke lubang jarum. Jarum itu junam regane ya. Dan orang munafik yang Allah tidak akan mengampuni dosa mereka ditutup dengan innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Siapa orang fasik tadi? Salat, haji, zakat, infak, saben tahun umroh, tapi meletakkan kecintaan mereka kepada bapak dan ibu, anak dan saudara, istri dan kerabat di atas kecintaan mereka kepada Allah, Rasul dan jihad, paling tidak sejajar. Paling tidak disejajarkan. Itu pun juga enggak boleh. Harus diletakkan di atas segala-galanya. Selesai kok minggu ekato. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Mengubur seseorang di tempat tidak di tempat dia meninggal. Ya. Kondisinya tadi saya terangkan ya, ada teman yang keluarganya meninggal di Cina, nelpon sama saya, ya dikubur di sana saja. Selesai. 1 jam kemudian, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz, di Cina itu tidak ada orang mati yang dikubur. Tapi ya, digawa yang liontin dibakar. Nah, persoalannya lain ya. Saya tidak bisa menjawab. Kamu cari negara yang paling dekat, urusan paspor, urusan visa, urusan. Ya sudah dibawa pulang. Ini masalah pengecualian, dibawa pulang. Ya akhirnya dibawa pulang. Pengecualian lagi umpamanya aja Solo itu wallahu alam ya, kota khusus untuk orang hidup. Wong mati kudu dikubur neng Jaban Solo. Sampai Pemda itu punya tanah yang di luar Solo, yang di Kabupaten Sukoharjo, khusus untuk mengubur warga Solo yang meninggal, karena Solo nggak punya tempat untuk kuburan. Mana itu? Praci itu wilayahnya Sukoharjo. Ning sing duwe Solo lah, ada yang sebelah sana itu mana itu? Urung tahu mati orang mudeng ya. nah ke sana. Jadi saya terangkan kemarin, tentu saja syarat pertama dan kesadaran ini baru at-tasawubuh minas syaiton,
ngaji ki materine pirang-pirang ya. At-tasaubu minasyaiton, angop. Kalau menguap itu mosok menguap ya. Benda padat kok menguap itu enggak ada ya. Angop itu dari setan. Idza tasa'aba ahadukum falyakzim mastato'a. Apabila kamu menguap, tahan semampu kamu. Pokok direkam sama Dawud ya. Kuat. Maaf ya, aku orang lucu, tapi apa yang biasa terjadi pada diri kita itu perlunya ngaji begitu. Ini nggak Islami, apalagi nggak pakai ini ya. Ini orang ngaji ya. Falyakzim mastatot. Alah lombok kita nang kene, Masya Allah. Jadi sekali lagi saya ulangi, persyaratan pertama bagi seorang muslim yang meninggal, tentu saja bagi yang hidup ya, yang hidup, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikubur di pekuburan muslim. Kesadaran ini baru timbul sekitar wallahu alam ya, sekitar 10 tahun yang lalu. Alhamdulillah yang saya ketahui itu Muhammadiyah. Saya hormat kepada mereka, mempunyai kuburan khusus di Karanganyar sana. Kemudian orang-orang dari orang keturunan Arab punya kuburan di Mekunang sana. Bahkan ikhwan-ikhwan ada yang mengusahakan untuk urunan beli lahan disediakan untuk mereka yang meninggal di Solo dan tempat penguburannya di Can. Gumo yang duwe nang endi? Lah, ada. Ojo dikubur nang kono aja. Soalnya apa? Mesti ra itu. Endi KTP-mu gumo endi ora eneng ngono. Kalau memang tempat penguburan, tempat pekuburan muslim, tempat pekuburan muslim itu di kota kita tidak ada lah gitu ya. Bahkan di kabupaten tempat tinggal kita juga tidak ada. Ini persyaratan nomor 1. Kita cari tempat yang paling dekat untuk mengubur jenazah kita, yang pekuburan tadi betul-betul pekuburan khusus untuk orang-orang Islam. Kemarin saya katakan, saya di Mendungan, saben yang masjid itu mesti ngliwati kuburan. Cuma kuburan itu ya kuburan desa. Jadi ada orang Islam yang salat, yang tidak salat, ada orang yang non muslim lah. Ya saya berusaha untuk tidak dikubur di sana, karena dilarang mengubur orang Islam di tempat yang campur aduk di sana. Nah akhirnya ya saya wasiat nanti kalau saya meninggal dikubur di Kartosuro kepada beliau dan teman-teman. Aku mati sing nyujani Asrofin, Abu Habib, Abu Khalid kelingan lah. Melu-melu. Ento. Ini wasiat ya, wasiat silahkan. Dikubur di pekuburan muslim yang paling dekat dengan tempat tinggal kita, meskipun akhirnya harus keluar kota.
tapi tidak pada tempatnya. Jadi saya bacakan, ya saya baca pekan depan saja, tapi saya terangkan. Jangan sampai kita berwasiat, so nek aku mati, itu sering-sering orang tua kita itu memberi wasiat, dan wasiat itu memang masuk akal tetapi tidak masuk syariah. Aku sok nek mati kuburan jejer karo ibumu, keneng boleh. Abu Bakar pun, aku nek mati jejerno Rasulullah, silakan. Umar bin Khattab nek nggone isih sedeng, aku kepengin amor karo wong sing dadi panutanku, siji Rasulullah, loro Abu Bakar. Aisyah ditemungi sama anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Sebetulnya tempat ini masih satu, itu akan saya pakai. Yang satu kuburan suami saya, yang satu kuburan bapak saya, yang satu kuburan saya. Tapi berhubung yang meminta ini adalah orang yang sangat cinta dan dicintai Rasulullah, orang yang meminta ini adalah orang yang dicintai oleh bapak saya dan cinta kepada bapak saya, maka tempat saya tadi saya berikan kepada Umar bin Khattab. Dan akhirnya Aisyah ketika wafat dikuburnya di Baqiatul Gharqad itu. Di sana beliau dikubur termasuk istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Khadijah binti Khuwailid dan Maimunah bintil Harith, yang lain dikubur di sana. Saya sekedar mancing ya kepada penjaga. Kuburane Ibu Aisyah pundi lho. Kok cara Jawa ya ora mudeng ya. Ya pakai bahasa Arab ning raketang blekak-bleku. Latas kulun muslim. Jangan tanyakan kuburan Aisyah mana, kuburan Utsman bin Affan, manusia nomor 3 paling mulia di dunia akhirat setelah Abu Bakar dan Umar. Enggak ada di sana. Kuburan Utsman enggak dijelaskan. Kalau Ali dikubur di Kufah sana. Sahabat-sahabat yang lain, Zubair bin Awam, kemudian Thalqah bin Ubaidillah, itu dikubur di perjalanan karena safar dalam rangka menuntut pembunuhan Utsman. Tapi sahabat-sahabat yang lain ya, itu kebanyakan dikubur di sana, dan tidak ada satu persatu nama lahir tanggal sekian, wafat tanggal sekian, tetak tanggal orang. Artinya ya karena ketidaktahuan kita sajalah. Kalau sampai manusia terhormat, para sahabat Rasulullah, istri-istri beliau dikubur dan tidak diberi tanda, dan sangat terbuka kemungkinan orang yang hidup semasa dengan beliau tahu ini kuburan sahabat Rasulullah, ini kuburan istri Rasulullah. Tapi generasi sekarang besar mudeng. Jadi kuburan mereka di Baqiatul Gharqad itu ya kata ya Ibu Aisyah, Ibu Hafsah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Zainab binti Jahsh, Zainab binti Khuzaimah, Juwairiyah, Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, itu sudah digali untuk kedua kalinya, dipergunakan untuk ngubur orang lain tadi digali lagi, bahkan mungkin berpuluh-puluh kali digali, dan tidak ada tanda-tanda yang dipasang di sana sehingga orang tidak membuat kuburan tadi sebagai penguburan orang lain. Nah, kalau para sahabat, para istri Rasulullah saja tidak diberi nama kok, orang tua kita gitu ya diberi ya karena tidak tahu. Sampai saya suatu ketika ditanya, Ustaz,
kuburan bapak saya itu saya kijing lah itu dulu karena kita nggak tahu. Nah, terus sekarang setelah saya tahu terus piye apa dijual kijing second. Wah lah piye ya iya. Ya yang jelas kalau Anda ingin ikut sunnah Rasulullah ya kijing itu Anda pindahlah arbo kepro arbo terserah wong itu milik Anda sendiri. Ini sampai di sini dulu, jadi saya tambahkan sedikit ya. Wa kana Syekhuna Ibnu Bas rahimahullah yaqulu hatta lau ausal mayyitu ayung qala ila Makkah awil Madinah la tufadhu wasiatu li anna sahabata radhiyallahu anhum lam yusu bidzalika. Syekh bin Bas katanya ketua Majelis Ulama Saudi, ketua Lajnah Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta. Beliau pernah berwasiat, kata penulis buku ini Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, sampai apabila orang yang meninggal itu, yang akan meninggal itu berwasiat agar dikubur di Makkah. Agar dikubur di Madinah. Wasiat itu tidak boleh kita laksanakan. Termasuk tadi ya bapak kita. Aku matu jajan mbokmu. Nggih. Bapak kita melaksanakan umroh mati di sana terus piye ya. Arep mbok gawa jenazah saka Jeddah nyang rene rakate piro? Itu pun kalau diizinkan oleh pemerintah Saudi. Jadi saya harus ingatkan jangan cepat-cepat kalau orang sudah tua gitu. Wasiat kepada wis itu lagi. Paling ya. Untuk berwasiat yang neko-neko. Bapak sedo dikubur terserah. Umpama jenazah ku mbok gua eneng kaleng umpama lho ya. Saya enggak punya urusan dengan Allah. Yang punya urusan dengan Allah orang yang membuang jenazah saya di kaleng. Ini perkiraan saya sekali saya sampaikan bisa tuntas, tapi masalahnya belum sampai. Saya belum bacakan tentang syuhada Uhud, saya belum bacakan gelonya Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Sedulurku Abdurrahman kok dikubur nama Mekah, mongko matine ora ana Mekah. Insyaallah kita ulangi pada pekan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.